Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Devlin, mahasiswa Universitas Shahid Jakarta, jurusan akuntansi dengan NPM 2019-150046. Di sini saya akan menjelaskan tentang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kita masuk langsung ke sejarah PUBI. Pada tahun 1901, oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di Indonesia pada masa itu, ejaan Van Ophuijsen dipakai selama 46 tahun, lebih lama dari ejaan Republik yang dipakai selama 25 tahun. Ejaan Van Ophuijsen baru digantikan setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Ejaan Van Ophuijsen yang ditetapkan sebagai ejaan bahasa Melayu pada tahun 1901 tersebut memiliki ciri khas yang menonjol, yaitu menunjukkan huruf J untuk menuliskan kata-kata yang dan sayang, penggunaan huruf E untuk menuliskan kata guru dan kamu, serta digunakannya tanda diakrik pada terima pada kata makmur dan doa. Setelah mengalami perkembangan, kedudukan ejaan Van Ophuijsen tergantikan oleh ejaan Suwadi. Ejaan Suwadi atau Republik ditetapkan pada tahun 1947 untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ciri yang menonjol pada penggunaan huruf U untuk menggantikan huruf O, E, penggunaan bunyi setak K menggantikan tanda diakrik, dan penulisan kata depan di awalan yang sama, yakni di rangkaian dengan kata yang mengikutinya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah Peraturan Bahasa Indonesia yang diberlakukan sejak 1972. Pada saat Kongres Bahasa Indonesia, EYD mulai diberlakukan tepatnya pada tahun 1972. Ejaan ini merupakan ejaan ketiga dalam bahasa Indonesia. Hal ini memang merupakan upaya penyempurnaan ejaan sebelumnya yang sudah dipakai selama 25 tahun, yang dikenal dengan nama ejaan Republik atau ejaan Suwadi. Menteri P dan K Republik Indonesia pada saat ejaan itu diresmikan pada tahun 1947. Setelah kurun waktu 43 tahun dan berbagai koreksi atas EYD, dengan keluarnya Permendikbud nomor 59 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2015 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2015 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada bahasa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan pada ejaan tata bahasanya. Hal ini dipengaruhi oleh zaman penyempurnaan bahasa agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pemakai dan pembaca. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak PUEBI apa? Apa sih itu PUEBI? Arti PUEBI adalah merupakan singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI merupakan sistem tata bahasa Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sistem PUBI ditetapkan untuk menggantikan sistem EYD atau ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 30 November 2015, Permendiknas 46/2019 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh Permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Penggunaan naskah PUEBI bisa dengan buku yang sudah diterbitkan baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau tertiban umum yang dijual oleh toko-toko buku. Dapat juga menggunakan PUEBI secara online. Perubahan ini dilakukan sebagai dampak meluasnya ranah pemakaian bahasa seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Ada 3 hal perubahan yang terjadi pada PUEBI. Perubahan tersebut meliputi 1. Perubahan huruf diftong, 2.
perubahan huruf tebal 3, dan perubahan huruf kapital. Mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ejaan. Ejaan terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah fonetis, yang kedua ejaan fonemis. Pengertian ejaan yaitu keseluruhan sistem dan peraturan penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keseragaman ejaan yang disempurnakan adalah ejaan yang dihasilkan penyempurnaan atas ejaan-ejaan sebelumnya. Adapun pengertian lain dari ejaan yaitu penggambaran bunyi, bahasa, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah tulisan huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Tadi macam ejaan ada dua, ejaan fonemis dan fonetis. Ejaan fonetis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa fonem melambangkan lambang atau huruf. Yang kedua ada ejaan fonemis. Ialah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan suatu lambang atau suatu huruf. Kalian tahu nggak apa aja sih ejaan yang pernah ada di Indonesia? Yaitu ada 4. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Yang ketiga, ejaan Malindo. Yang keempat, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Apa sih ejaan Van Ophusen? Atau ejaan yang disebut juga ejaan Balai Pustaka. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan lantunan tuturan Belanda, antara lain. Yang pertama, huruf U ditulis OE. Yang kedua, koma hamzah atau K ditulis dengan tanda kutip pada akhiran kata, misalnya bapak kutip atau tak kutip. Jika pada suatu kata berakhir dengan huruf A mendapat akhiran I, maka di atas akhiran itu diberikan tanda terma kutip 2. Huruf C yang pelafalannya keras diberi tanda kutip di atasnya. Yang kelima, kata ulang diberikan angka 2, misalnya janda 2 atau janda strip janda. Yang keenam, kata majemuk dirangkai, ditulis dengan cara menjadi satu, misalnya hulumbang apabila dengan menggunakan tanda penghubung, misalnya rumah sakit, dipisah, misalnya anak negeri tanpa spasi. Yang selanjutnya adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dalam Kebudayaan Mr. Suwandi nomor 264 BHG-A tanggal 19 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi, sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ciri khas khusus untuk ejaan Republik atau ejaan Suwandi adalah yang pertama, huruf OE dalam ejaan Van Ophusen berubah menjadi huruf U. Yang kedua, ada terma pada huruf A dan huruf I dihilangkan. Koma ain dan koma hamzah dihilangkan. Koma hamzah ditulis dengan K. Misalnya kata menjadi katak. Huruf E keras dan E lemah ditulis tidak menggunakan tanda khusus, misalnya ejaan seekor dan sebagainya. Yang kelima, penulisan kata ulang dapat dilakukan dengan dua cara, contohnya berlarian atau berlari 2 strip AN, berlarian. Yang ketiga, ada ejaan Malindo. Ejaan Malindo atau Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan ini belum sempat ditetapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi
konfortasi antara Indonesia dan Malaysia. Yang keempat, ada Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian Ejaan Bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan. Ejaan yang disempurnakan mengatur pemakaian huruf kapital atau huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Pembahasan yang selanjutnya kita masuk ke huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Berikut contohnya: A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Yang selanjutnya adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Di atas ada beberapa contoh huruf vokal A, I, U, E, O pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Yang selanjutnya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri dari 21 huruf, yaitu C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Berikut adalah contoh huruf konsonan B, C, D, F, G, H, J pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Yang selanjutnya adalah huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan contohnya KH, NG, dan NY, dan SY masing-masing melambangkan huruf satu bunyi konsonan. Berikut ini adalah contoh gabungan huruf konsonan pada awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.